guys, balik lagi nih dengan gue Melisa dari channel AutoFam TV. Nah, hari ini Mel akan review mobil yang lagi ready stock di AutoFam. Kali ini AutoFam punya BMW 520 diesel tahun 2016. Nah, untuk pajaknya ini panjang di bulan Desember tahun 2021 ya. Kilometernya baru berjalan di 20 ribuan aja. Untuk teman-teman yang penasaran dengan review hari ini, harganya, spesifikasinya, jangan lupa stay tune dulu. Nanti Mel akan kasih informasi di akhir video nanti ya. So stay tune, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Check it out. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Oke guys, langsung aja ya kita mau review. Untuk di bagian eksterior depannya sama seperti BMW yang pernah review juga ya. Kemarin ada 520 juga tahun 2018. Nah, untuk sebenarnya perbedaannya itu hanya dia di bahan bakarnya aja. Kali ini Mel punya yang diesel, sebelumnya itu yang bensin. Nah, untuk BMW seri 5 ini dia tuh pasti terkenal dengan lampu depannya ya yang super lebar ini. Terus juga untuk di bagian lampu tengahnya atau lampu utamanya ini dia sudah LED ya. Di bagian DRL sampingnya pun dia juga sudah LED. Lalu di bagian sampingnya, nah ini ada lampu seinnya. Untuk secara sekilas sih mobil BMW itu kurang lebih mirip ya. Di bagian eksteriornya ya bedanya paling cuma sedikit-sedikit di grillnya aja ya, lalu di logo tengah dan di bagian fog lamp. Fog lampnya ini masih yang berbentuk bulat dan juga ini fog lampnya sudah LED. Nah teman-teman bisa lihat ya, dia punya grill-grillnya tuh ada yang matte, ada yang silver, jadi campurannya ada banyak gitu. Untuk setiap dari mobil BMW itu nggak sama semua ya. Nah, kita lanjut dulu. Untuk BMW ini Mel tidak bahas mesinnya lagi karena kurang lebih mesinnya sama. Ini dia di 2000 cc kapasitasnya ya. Untuk di bagian samping, untuk bannya, kita bahas dulu bannya. Di sini dia menggunakan Continental ya. Untuk ukurannya dia ada di 245/45, ringnya 18. Ini masih bawaannya asli ya. Kok ini nggak tulisannya RFT? Nah ini ada tulisannya SSR ya. Jadi SSR itu dia sama seperti bahasa lain dari kata RFT ya. Jadi tetap ini bannya run flat tire punya, sama velgnya juga masih velgnya sudah model yang terbaru. Terus juga untuk ground clearance-nya kalau ditanya apakah ini aman, ya aman banget ya. Walaupun mobil sedan plus ada penumpang, ini nggak akan bikin mobil kalian makin jatuh lagi. Justru mobil ini aman, justru juga mobil ini kualitasnya enak banget dan comfy banget untuk mobil BMW seri 5 ini ya. Ini aman dari kawasan banjir maupun dari kawasan polisi tidur. Untuk di bagian samping atau di bagian kap mesin, teman-teman bisa lihat ya, untuk setiap detailnya dari lekukan-lekukan bodinya ini tuh amat sangat mendetail. Terus juga dia ada emblem di samping ini luxury ya. Kenapa ini disebut luxury? Karena velgnya dia yang zigzag dan juga seperti ini agak-agak menyempit ya. Terus kita lanjut untuk di bagian bodi samping ya, coba kita unlock dulu. Nah kalau untuk unlocknya itu kalian bisa lakukan dengan dua cara. Bisa di unlock tekan yang lama atau bisa juga secara cepat ya. Tekan yang cepat itu jadi dia tidak akan membuat spion kalian terbuka atau tidak retract ya. Di bagian bodi samping ini dia punya list silver ya, sangat mendetail di bagian samping sini. Terus juga untuk setiap handle pintunya dia ada list tambahan ya seperti ini. Dan untuk setiap handle pintunya dia juga punya kalau nggak salah yang namanya ada ambient light. Nah ambient lightnya itu biasanya akan kelihatan kalau misalnya lebih gelap warna tempat kondisi kita sekarang ini ya, karena saat ini lumayan terang jadi nggak terlalu kelihatan banget. Oke, Mel coba ya untuk unlock lebih tekan lebih lama. Nanti kondisinya dia seperti ini. Nah dia akan terbuka secara otomatis, plus sunroofnya itu dia juga akan terbuka. Nah Oke, nah seperti ini ya. Jadi benar-benar semuanya terbuka secara otomatis. Ini bisa teman-teman lihat dulu secara keseluruhannya. Di bagian interiornya dia warnanya brown ya, jadi warnanya sangat comfy.
Oke, di bagian belakang ini dia juga ada yang namanya shark fin ya. Sebelum kita lanjut ke bagian belakang lagi, kita akan lihat dulu untuk di bagian bodi sampingnya juga. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini, tuh, jadi simetris banget ya untuk setiap dari bodinya BMW itu elegan banget. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, apakah BMW seri 5 ini cukup untuk penumpang yang sampai 4-5 orang, ini cukup, tenang aja ya. Jadi mobil ini tuh comfy banget, nyaman banget. Kalau kalian udah nyentuh seri 5, kalian nggak akan turun lagi ke seri yang paling bawah. Justru kalian akan upgrade terus lebih tinggi lagi. Jadi kualitas kenyamanannya akan semakin bertambah. Oke, sekarang kita lanjut ya ke bagian belakang. Oke, untuk di bagian seri 520 ini, di bagian lampu belakangnya dia sudah LED-nya, stop lampnya sudah LED ya. Terus juga untuk setiap bagian dari desain-desainnya, nah bisa dilihat ya, lampunya ya ini nggak terlalu besar banget. Jadi bukan yang model lama, tapi ini dia sudah di-upgrade ya. Jadi seperti ini, lampunya lebih menyipit. Lalu dia punya emblem juga 520 diesel dan ada logo BMW-nya. Nah, untuk teman-teman di bagian seri 5 kali ini punya, dia sudah power back door ya. Nah, jadi kita tinggal klik sekali aja, dia akan terbuka secara otomatis. Nah, power back door itu dari sebelah sini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat juga ya, untuk kunci-kunci P3K BMW ada di sebelah mana? Ada di sebelah sini. Nah, jadi kalian putarnya bukan searah jarum jam ya, tapi kebalikannya. Nah, kita akan lihat. Ini dia, P3K-nya masih komplit, segitiganya masih ada, kunci rodanya dan lain-lain semua masih ada. Jadi komplit ya. Semuanya kondisinya kalau mobil Eropa dia seperti ini aja. Jadi nggak terlalu banyak embel-embel seperti kita punya mobil Jepang gitu. Jadi kalau mobil Eropa ini justru mempermudah dan mempersingkat waktu kita. Oke, kalau sudah kencang, nah kita lihat dulu di bagian bagasinya. Di bagian bagasi sama ya kurang lebih, jadi bisa muat barang-barang kalian ya banyak, dan kursinya itu tidak bisa kita dorong secara otomatis di bagian belakang sini, jadi kita mesti manual di bagian depan. Oh ya, untuk BMW seri 5 ini kebetulan kita lagi dapat bukunya. Ini ada bukunya yang awal ya. Itu ada buku M3, M4, M5, M6, X5 sama X6 juga. Nah, ini The BMW Series, buku panduannya, sama ini buku warantinya. Satu lagi ini ada ini ada tata caranya juga ya, cara penggunaan dieselnya tuh yang in Indonesia. Jadi komplit semua ya teman-teman. Mobil BMW yang Mel punya ini semuanya ada buku-bukunya. Oke. Nah, sekarang kita mau langsung lanjut aja ya. Kita mau review di bagian interior. Kita mau lihat fitur apa aja yang teman-teman dapetin kalau bisa kalian beli BMW seri 5 di tempatnya AutoFam. Check it out. Oke, kalau misalnya di bagian interior nggak usah ditanya lagi ya guys, BMW seri 5 ini tuh emang rajanya dari segala raja kenyamanan ya. Kenapa Mel bilang gitu? Untuk di bagian kursinya kalian bisa lihat, nah ini dia sudah jok kulit ya, warnanya yang brown. Lalu juga untuk kita bahas legroom dulu. Legroom aja masih jauh banget ya, jadi masih nyaman dan enak banget. Lalu untuk di bagian headroom, nah ini masih tinggi banget, jadi bener-bener ini dia mendesainnya tuh bener-bener buat kita semakin nyaman gitu di dalam si mobil ini. Nah, untuk kursi di bagian kepala ya, ini kalian bisa atur ya. Ini kalian atur aja senyaman kalian. Ini tuh dia ada mesti dorong ke atas gitu guys, lebih manual ya. Jadi kurang tenaga aja sih sebenarnya nih untuk cara naikinnya. Oke, lalu juga di bagian tengah ini ada armrest, sama juga ada 2 buah cup holder ya. Nih seperti ini. Dan ini juga buat taruh tempat barang rahasia, selalu Mel jelasin barang rahasianya ya handphone kalian. Sama ini ada bentuknya untuk kotak taruh kacamata. Ya persis banget dia sudah didesain seperti ini. Oke, kalau misalnya armrestnya kita naikin, otomatis di bagian belakang bisa muat sampai 3 orang sebenarnya ya. Cuman yang di bagian tengah kakinya harus agak lebih lebar duduknya ya, karena desain di tengahnya seperti ini. Lalu dia juga punya ada lampu tengah, lampunya masih yang warna kuning biasa. Nah seperti ini, masih warnanya halogen. Lalu juga untuk di bagian depannya kita juga disediakan ada 2 buah AC, tapi untuk suhunya itu diatur di bagian yang pengemudi depan atau namanya rear AC. Nah di bagian belakang hanya menerima dari fan-nya. Terus ini juga ada untuk tempat charge-nya ya. Lalu ini ada tempat untuk kita taruh barang-barang di bagian kursi belakang. Nah sebenarnya tempat ini bisa digunakan ya, tapi saran Mel jangan taruh barang yang terlalu berat, karena lama-lama ini akan jadi kendur ya. Sayang untuk di bagian tempat taruh barang di bagian sini. Oke. Nah untuk di bagian belakang, sama ini
di bagian samping, nah dia untuk door trimnya dia ada si accent wooden panelnya di sebelah sini ya. Lalu di bawahnya ada list silvernya, plus untuk di bagian door trimnya ada dua warna, brown sama black di bagian tengah bawah ini ya. Untuk kray bagian belakang nanti berfungsi ya, nanti kita akan coba di bagian kray belakang. Nah sekarang kondisinya tidak ada kraynya. Oke, kita langsung lanjut ya ke bagian drivernya. Oke guys, nah sekarang sudah di bagian drivernya. Nah untuk di bagian driver ini dia kursinya kanan kiri sudah elektrik semua. Perbedaannya di tempat Mel ini, khususnya di bagian driver, dia punya yang namanya electric memory seat di bawah sini. Oke, dia untuk menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan dari cara kita berkendara. Jadi kalau misalnya kalian mau maju dulu atau naik dulu atau mau lebih tinggi, nah itu bisa kalian atur ya. Oke, kita lanjut dulu. Untuk di bagian BMW ini dia sudah start stop engine ya di sebelah sini, dan juga ini ada iStop-nya. iStop itu fungsinya jadi supaya kalian nggak lelah menerima dari si BMW ini, kan dia terkenal dengan start stop engine. Jadi kalau misalnya ada tanjakan sedikit atau ada lubang, dia akan otomatis mati. Atau kita pada saat lagi ngerem nih lampu merah, dia akan mati sendiri. Jadi itu bukan rusak ya mobilnya guys, karena itu memang fitur atau bawaan dari si BMW-nya. Nah teman-teman, itu don't worry, kalian bisa pencet aja yang ini tulisannya A atau off. Nah ini namanya iStop, jadi supaya menghandle supaya teman-teman tidak mati otomatis untuk mobil BMW tersebut ya, seperti itu. Lalu kita lihat pengaturan lampunya. Lampu yang tadi Mel sudah bahas, lampu utama, lampu fog lamp, lampu jauh ini semua di sebelah kanan ya, diaturnya di sebelah sini. Oke, dia ada tombol tersendiri, jadi dia tidak ada di bagian setirnya. Dan juga untuk lebih terang, lebih redup, kalian bisa atur di sebelah sini ya. Untuk lampu yang di depannya mau lebih redup atau lebih terang, ini bisa kalian atur di sebelah sini. Lalu untuk spionnya, nah spion ini sudah retract. Kondisinya kalau misalkan terbuka seperti ini atau kalian tekan unlock lebih lama, itu dia akan terbuka semuanya secara otomatis gitu ya. Nah untuk electric mirrornya juga kalian bisa atur di sebelah sini. Terus juga untuk setiap windownya dia sudah elektrik. Nah yang tadi Mel bilang kraynya silakan diarahkan dulu ke bagian belakang. Nah kraynya ini kita atur di sebelah Mel ya. Jadi di door trimnya driver seperti ini. Nah ini berfungsi dengan baik ya. Jadi tuh naik turunnya semuanya kondisinya aman ya. Oke, di bagian belakangnya sudah. Sekarang kita mau bahas untuk di bagian door trimnya. Ini warnanya sama ya, jadi black sama brown. Jadi perpaduan warna itu plus ada accent wooden panelnya. Kita bahas dulu untuk di bagian setirnya, dia sudah kulit, dan juga ini dia ada cruise, dia ada limit sama restart untuk di bagian speedometernya. Terus ini ada mode untuk biasanya, ini kita pilih misalnya mau media apa nih. Mel lagi dengerin radio tadi, nah kalian bisa klik aja langsung ke Delta FM. Nah, terus untuk soundnya kalian bisa atur juga ya di sebelah sini. Nah, ini sebenarnya kresek-kresek karena memang dari saluran radionya ya, jadi kayak kurang bagus gitu. Lalu di sebelah sini ada pengaturan biasa ya untuk pasenya kanan kiri. Nah untuk dari transmisinya ini semua di sebelah sini. Oke, ntar kita bahas dulu satu-satu ya. Untuk teleskopiknya, nah ini dia sudah elektrik ya. Nah naik turun tuh, lebih mundur, lebih tinggi atau lebih rendah dia sudah elektrik. Jadi asik banget ya. Lalu kalian bisa lihat ya secara detail, ini dia punya accent wooden panelnya sampai ke depan, terus sampai ke ujung juga, dan dibalut sama list silver di bawah sini. Sama ya di bagian door trimnya itu persis. Untuk kilometernya kita mau bahas dulu di sini. Untuk speedometernya, kilometer baru berjalan di 27.000 aja. Oke, jadi ini kilometer asli bukan miles. Silakan nanti teman-teman lihat. Oke, nah di bagian speedometernya itu tadi kita sudah bahas. Nah teman-teman nanti bisa langsung screenshot aja ya. Untuk di bagian kilometernya ini asli kilometer 27.000. Jadi AutoFirm tidak pernah menjual miles ya. Jadi kalau bisa kita jual kilometer, kita akan bilang asli kilometer. Oke, dicatat ya teman-teman. Terus untuk speedometernya ini masih model yang lama, jadi belum yang digital. Oke, kita bahas dulu untuk dashboardnya. Dashboardnya ini pastinya sudah soft touch ya. Terus dia punya head unitnya. Ini Mel paling seneng banget ya, head unit dari BMW itu seri 5, apalagi dia cukup besar. Tapi perbedaannya itu sama seri 5 sebelum Mel bahas, ini dia tidak air gesture ya. Jadi air gesture itu berlaku kalau nggak salah di 2018 awal. Jadi dia baru ada air gesturnya. Oke, di sini kita lihat ada 4 buah AC di bagian depan. Terus ada lampu hazardnya, lock dan unlock si kabin. Nah, terus ini ada volumenya juga, bisa diatur di sebelah sini ya. Suaranya juga enak kok, jadi kalian nggak usah khawatir suaranya kok kresek-kresek, itu bawaan dari si saluran radionya aja ya. Ini FM-nya kalian tinggal sentuh aja untuk pindah-pindah, jadi tidak perlu ditekan. Untuk masukkan CD sebelah sini.
Nah ini yang tadi Mel bilang, untuk di bagian AC-nya yang bagian depan ini sudah rear AC. Apa itu rear AC? Jadi suhunya tuh berbeda-beda ya. Misalnya sebelah kiri mau 18,5, sebelah kanan mau 16,5. Nah ini bisa seperti ini. Fan-nya pun berbeda-beda tuh ya. Ini mau lebih kencang pun bisa. Oke, ini kita samain aja ya, 16 derajat. Ini untuk pengaturan AC-nya, cup holder 2 buah di bagian depan. Ini ada pemantik ya, pemantiknya di sebelah sini. Diusahakan jangan merokok di dalam mobil ya, karena kalian harus sayang sama mobil kalian. Ini dia untuk penutup dari cup holdernya kalau misalkan tidak terpakai. Nah ini sudah ada aksesori dan panelnya juga. Ini tadi Mel bilang transmisi dia sudah otomatis ya. Selain itu dia punya ada modenya, ada sport sama. Nah kalau sport dia berubah jadi warna merah. Lalu kalau comfort dia yang biasa ya, nggak ada warna. Sama Eco Pro. Nah kalian bisa lihat ya, untuk bagian mesinnya itu jadi dia akan berubah secara otomatis. Tergantung kalian mau mode yang seperti apa. Ini untuk asbaknya buat kalian taruh dari si rokok itu ya. Terus ini untuk kalian buka di bagian box dalam, dan masih ada remote-nya ya, ini masih berfungsi. Terus ini ada tempat taruh untuk handphone, ada tempat aux sama untuk cas bisa di sebelah sini ya. Nah tutup lagi aja. Dan yang terakhir kita mau bahas dashboard yang terakhir, ini dia masih soft bukanya tuh ya. Jadi bukanya masih soft dan ini buat kalian taruh barang-barang masih muat banget. Dan yang terakhir kita punya namanya sunroof ya. Di BMW seri 5 ini pasti terkenal dengan sunroofnya dan semua orang pasti suka banget dengan namanya sunroof. Jadi kalian bisa foto-foto gitu ya, dengan keadaan kacanya terbuka seperti ini. Oke, Mel close lagi. Jadi Mel mau kasih lihat aja untuk elektrikalnya nih semua berfungsi dengan baik ya. Sama satu lagi, nah untuk si crank-nya ini dia tidak manual tapi secara otomatis. Cara seperti ini. Oke, Mel buka aja ya. Tekan sekali aja dia langsung terbuka secara otomatis. Untuk di bagian lampu tengahnya juga ini dia sudah ada, tapi warnanya masih halogen aja biasa ya. Jadi bukan yang LED. Oke. Nah teman-teman, sekian aja untuk review BMW 520 diesel dari Mel ya. Dengan tahun 2016, kilometernya baru berjalan di 27.000 aja ya. Pajaknya di bulan Desember tahun 2021. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja untuk ceknya websitenya Autofam di bawah sini ya, di www.autofam.net. Harganya kita buka di 500 jutaan rupiah. Tolong cek aja harga pastinya nanti di websitenya Autofam, atau bisa juga langsung telepon Mel aja untuk tanya-tanya lebih lanjut, untuk tanya STNK-nya, terus mau tanya balik nama, tanya perhitungan kreditnya, itu bisa banget di 0813894 kali 077. Terima kasih ya buat kalian sudah ikuti review Mel dari awal sampai akhir. Kalau misalkan nggak skip, thank you so much. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Autofam TV juga dengan cara klik tombol like, komen di bawah sini. Jangan lupa untuk share juga dan subscribe juga channel Autofam TV supaya kita bisa review-review terus mobil-mobil yang lagi ready stock di Autofam selanjutnya. Oke, jangan lupa ya, mobil yang kita lagi review ini semua ready stock di Autofam, jadi tidak ada titipan maupun mobil yang kita sengaja untuk direview, tidak ada ya guys. Nah untuk teman-teman lebih lanjutnya lagi, kunjungi showroomnya Autofam di Mangga Square dan juga di Cibubur. Janjian dulu sama salesnya, dan kita akan jamin mobil yang teman-teman beli di Autofam kita jamin bebas sabrak, bebas banjir, kilometernya pasti asli. Langsung aja datang, kita nego sampai deal, dan kita akan bawa general check up ke bengkel resmi ya. Sampai jumpa sama Mel lagi di review selanjutnya. Bye bye. I know she got the good vibes when seasons change, but when